صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muttasifu bi sifati kamali la tuqtassa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah, al-bashiru liman ittaqa wan nadhiru liman asa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil alayhi la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi bisuhbatin wal fadaili la tu'addu wa la tuhsa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwan. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Qadimal Ihsan. Amma ba'd. Sadatul a'izza wa ulamanal kurama yang sama-sama kita takzimi, kita hormati, tentunya sahibul musallah, orang tua kita Bapak Haji Husain. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para seluruh pengurus Mushola Baitus Salam, para masyayikh yang lainnya, para orang tua, para asatid, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, hadirin wal hadirat sekalian, jamaah fardu salat subuh Mushola Baitus Salam yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa mahabbah serta rasa cinta saya kepada semua yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri dan juga patut kita tambahi rasa syukur kita kepada Allah hingga pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesemangatan untuk kita hadir di musholah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ta'limul usbu'iyah, ta'lim pekanan setiap subuh Sabtu ya. Harapan dan doa kita mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dan hari-hari sebelumnya serta hari-hari yang akan datang semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarokahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah,
dan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Semua kita ya tanpa terkecuali, asalkan dia muslim, apalagi dia mukmin, pasti mempunyai keinginan yang sama, mempunyai kemauan yang sama, mempunyai cita-cita yang sama. Apa cita-cita, kemauan dan keinginan tersebut? Yaitu agar kita diberikan oleh Allah, dikaruniai oleh Allah kebaikan dunia, juga kebaikan akhirat, serta diselamatkan dari siksa api neraka. Semua kita pasti seperti itu. Gitu. Nah, keinginan cita-cita tadi tertuang dalam sebuah doa. Itu. Setiap kita yang berdoa, di ujungnya akan kita baca doa tersebut. Itu. Karena doa tersebut lengkap, mencakup semuanya. Gitu. Dan doa itu disebut sapu apa ya? Sapu jagat, jangan sapu lidi. Gitu. Itu disebut sapu jagat. Sepanjang apapun, imam sholat baca doa, ya imam tahlilan baca doa, itu acara apapun juga, di ujungnya pasti doa sapu jagat dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan setiap kita pasti hafal doa tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu. Dan doa ini menjadi solusi alternatif. Itu loh. Buat seluruh kita. Itu. Siapa yang memberikan solusi dan alternatif tadi? Allah. Allah Maha mengerti hambanya. Itu. Yang terbaik buat hambanya Allah pasti tahu. Itu. Terkadang kalau kita doa itu kan kadang-kadang memaksa, Pak. Ya, ahli sufi itu udah nggak mau berdoa gitu. Karena isi doa itu memaksa Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Kan maksa, ngatur Allah gitu. Kalau cara kita ya minta-minta aja, jangan pakai ukuran begitu, yang banyak, yang barokah gitu. Kalau cara kita, lu jangan ngatur-ngatur gue dah, ya, nggak usah ngajarin bebek berenang, gitu. Allah jangan diatur. Doa itu isinya ngatur, Pak, ngatur Allah, maksa Allah, gitu. Ahli sufi itu udah nggak mau berdoa, enggak. Doanya dengan apa? Bukan bil qaul lagi, tapi bil hal, dengan keadaan. Itu. Jadi nggak usah diucapkan dengan lisan, gertak hatinya, gitu loh. Kaum sufi itu ya orang-orang yang berusaha membersihkan dirinya, menjauhkan dari dosa dan maksiat tadi. Gertak hatinya, Allah udah tahu, Allah udah dengar, gitu. Jadi nggak perlu berdoa. Ya, tapi yang biasa mimpin doa jangan juga ngikutin pendapat saya, arahan saya, ikutin orang-orang sufi, jangan. Akhirnya ntar pada nggak berdoa. Kalau nggak berdoa ntar dalam acara siapa yang mimpin doa? Itu. Kalau nggak ada yang mimpin doa, nggak ada yang baca doa, yang nggak dapat berkat, yang rugi siapa? Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu tadi doa sapu jagat. Kita minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, dan diselamatkan dari siksa neraka. Menurut bapak-bapak, doa itu komplit nggak? Mencakup seluruhnya nggak? Cukup, ya, cukup udah tadi. Itu.
Nah, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat itu apa, Pak? Simbolnya apa? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu simbolnya apa? Kebaikan di dunia itu bayaran. Tuh. Untuk kebaikan akhirat itu apa simbolnya? Ganjaran. Ya. Tuh. Kita perlu ganjaran apa bayaran, Pak? Hah? Cerdas. Saya akuin jamaah Baitul Salam cerdas semua gitu. Orang disuruh pilih di antara dua gitu. Iya. Yang kita pilih tentunya ganjaran, tapi gitu. Bayaran dan ganjaran lebih baik gitu. Ya, Pak? Ganjaran dan bayaran itu lebih baik. Itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama bapak-bapak nih. Ya. Itu. Bapak-bapak pasti semua insya Allah yang hadir di sini punya anak kan? Ya. Ada yang jawab enggak. Gitu. Anak itu punya bini saya gitu. PA itu, Pak. Orang juga tahu yang beranak bukan orang laki, orang perempuan gitu. Iya. Ya. Nah, sekarang kalau ada anak umpamanya gitu. Anak kita dua gitu. Yang satu pintar memperoleh ganjaran. Itu. Kenapa? Ya ibadahnya segrap. Ya. Tilawah Al-Qur'annya enak itu. Kalau dia baca Al-Qur'an dengan lagam mujawad enak dengar suaranya gitu. Bayati 1, bayati 2, bayati 3, hijaz, shika, nahwannya pas didengar telinga. Itu. Terus baik di lingkungan sekolahnya, di lingkungan pesantrennya, di lingkungan kuliahnya baik, berkawannya dengan yang lain teman-temannya baik, akur gitu. Ya. Itu kan anak simbol yang bisa meraih ganjaran tadi, Pak. Sholat berjamaahnya tepat waktu gitu. Ya. Nah, terus ada anak yang satu tadi itu, ibadahnya enggak rajin. Sholatnya bolong-bolong gitu. Tapi dia pinter nyari duit, itu pinter nyari duit, sering bagi emaknya, bapaknya gitu. Kira-kira yang kita banggain yang pinter nyari bayaran apa ganjaran, Pak? Hah? Ayo, hah? Yang kita banggain nih, yang kita suka ceritain sama orang lain, sama saudara-saudara kita, kalau lagi ada kumpulan, lagi ada arisan gitu. Yang sering kita ceritain banggain siapa yang mana? Orang disuruh pilih dua-duanya. Kayaknya kurang tapi cerdas nih jamaah. Orang suruh pilih dua-duanya. Kalau pilih itu diantara dua pasti satu yang dipilih. Wah, dua-duanya. Namanya milih. Pasti yang kita sering ceritain itu yang pintar memperoleh bayaran. Itu pasti itu. Nah, terus umpamanya bapak punya anak nih, ya, cakep, gadis, perawan, itu. Ada dua orang anak laki-laki nih yang mau melamar anak kita, gitu. Anak laki-laki yang satu pinter memperoleh ganjaran, yang satu lagi pinter memperoleh bayaran. Yang kita pilih yang mana? Pasti bayaran. Karena rata-rata pola pikir kita sama seperti itu, Pak. Tuh. Coba yang datang umpamanya satu nih, Pak. Yang satu datang yang mau melamar anak kita nih, satu naik Pajero. Panas ning jero maksudnya. Yang satu lagi naik umpamanya ya Supra gitu.
Kira-kira lamarannya yang mana Pak yang diterima? Pasti yang naik Pajero. Ya, tuh. Itu pola kita berpikir seperti itu. Kira-kira kalau disambungin dengan doa sapu jagat tadi, gitu loh. Ya, kalau kita sambungin nih, cara berpikir kita seperti itu, sikap kita seperti itu, nyambung nggak dengan doa sapu jagat? Ayo, nggak nyambung. Tapi doanya seperti itu, minta kebaikan dunia dan akhirat. Tapi realitanya, prakteknya, kita lebih cenderung kepada yang pandai mencari dunia, yang pandai mencari harta, yang pandai mencari duit. Prakteknya gitu Pak. Tuh. Makanya Allah ingetin kita di dalam surat Al-A'la tuh ayat 18 apa 19 itu saya lupa. Bal tu'sirunal hayatad dun wal akhiratu khairu wa abqa. Kebanyakan manusia cenderung tu'sirunal hayatad dunya, cenderung kepada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kita cenderung kepada kehidupan dunia. Tuh. Terus kalau diadakan riset nih, tes KIS umpamanya, ya, ini membuktikan nih kecenderungan kita kepada kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat. Tadi muazin siapa tadi muazin? Iya. Azan subuh itu spesial Pak, kalimatnya ada yang beda. Ya. Coba as-salatu khairu minan naum, coba sebutin, bacain as-salatu khairu minan naum. Ayo coba. As-salatu khairu minan naum. Tuh. Kurang tapi pas, salatnya harusnya lebih panjang lagi, ya. Coba aslinya ya muazzinnya coba sebutin. Ini sama panjangnya. Sebetulnya yang pas itu sholatnya yang panjang, naumnya naum itu. Sholat itu simbol akhirat, naum tidur itu simbol dunia. Itu. Artinya setiap kita itu harus panjangin sholatnya, tidurnya pendekin, banyakin sholatnya, sedikitin tidur. Kalau naumnya panjang berarti banyakin tidurnya daripada sholatnya, ya kan Pak? Sholatnya as-sholatu itu panjangin, naumnya pendekin. Itu simbolnya gitu. Sholat simbol akhirat, naum itu simbol dunia. Banyakin porsi akhiratnya gitu, sedikitin porsi dunianya. Tuh. Cara pengucapannya gitu yang betul, yang pas tuh gitu. Sholatnya panjangin, naumnya pendekin. Kalau naumnya dipanjangin, nanti orang nggak bergegas datang ke Baitulsalam Pak. Ya, yang ada udah dengar muazin mengumandangkan kalimat itu, yang ada bukan bergegas ke kamar mandi, malah tarik selimut, malah cemplakan sama bininya. Karena naumnya panjangin. Salah, sholatnya yang dipanjangin, naumnya pendekin. Jelas nih Pak? Iya. Tuh. Allah ngingatkin kita tuh Pak seperti itu. Realitanya di lapangan itu. Ya. Yang menjawab panggilan tadi, mana yang lebih banyak yang menjawab panggilan atau yang tidak menjawab panggilan? Lebih banyak mana
yang langsung menunaikan sholat tepat waktu di musola, di masjid, dengan yang meneruskan tidurnya. Lebih banyak mana? Ini tidurnya. Lebih banyak mana orangnya yang sholat, yang berjamaah, sama jumlah tiang musola? Banyakan mana? Lebih banyak mana yang sholat sama jumlah karpetnya? Banyakan mana? Itu pertanda Pak, kita saya katakan kita semua cenderung itu tadi. Tuh sirunal hayata dunia, lebih cenderung kepada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Betul. Bapak mau nggak nanti kalau punya anak perempuan dapat suami yang soleh gitu, hidupnya berkah, mau nggak Pak? Saya kasih tip nih, cari anak muda yang sergap sholat berjamaahnya, terutama subuh Pak. Senantiasa berjamaah sholat subuhnya tadi, kan spesial sholat subuh. Wa inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, dan sesungguhnya Quran al-fajr itu artinya sholat subuh. Tafsirannya begitu. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan 40 malaikat. Spesial itu. Maka kalau mau cari mantu yang segrep tadi Pak, bukan yang lain-lain, yang segrep. Coba cari nanti tuh kalau ada yang ngelamar, tanyain gitu, sholat subuhnya senantiasa berjamaah ke masjid nggak, ke musola nggak, tanyain gitu Pak. Kalau itu dia lakukan, dia ahli itu, aman anak kita Pak. Insya Allah hidupnya diberkahi oleh Allah. Itu. Dan itu juga menjadi barometer gitu. Barometer keimanan kita, ketakwaan kita, kesolehan kita. Barometernya itu. Salah satunya sholat subuh. Sholat subuhnya enteng apa berat untuk melaksanakan sholat subuh? Kalau sudah enteng, nyaman, nikmat, insya Allah anak tersebut jauh daripada sifat munafik. Ada nggak Pak Haji anak muda yang segrep nih, selalu berjamaah subuh di Baitussalam? Ada nggak Pak Haji di sini? Saya yakin ada banyak. Tapi anak muda yang umurnya 72. Kan susah cari anak muda yang istiqomah ibadahnya ya. Kalau yang tua banyak. Makanya kalau yang tua-tua rajin ibadah itu biasa. Orang tua rajin ibadah itu biasa. Emang udah kudunya kalau kata orang Betawi, rajin ibadah. Udah tua kagak mau rajin ibadah, mau ngapain loh? Ya. Masa udah tua umur 70-an masih nongkrong di pengkolan? Udah musinya kudunya rajin ibadah. Tapi anak muda yang segrep rajin ibadah itu luar biasa. Ya. Itu tip dari saya, coba dipikirin itu. Cari kalau mau calon menantu, jangan yang lain-lain pertimbangannya Pak. Pasti anak kita nantinya akan dibimbing, dibawa sama anak tersebut. Kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat. Tuh. Kita kan kadang-kadang gitu Pak. Cara memilih menantu tuh gitu, barometernya tadi. Yang pandai menggapai, memperoleh bayaran ketimbang ganjaran. Itu. Andaikan Bapak punya menantu 2 nih. Yang satu rajin ibadah gitu, ngajar anak-anak di TPQ ya, itu telatenin anak-anak remaja, anak-anak kecil tadi itu belajar Al-Quran, tahsinul Quran itu, setoran hafalan Quran dia telatenin ya, orang sebut dia ustadz. Terus satu lagi punya mantu camat, yang Bapak banggain yang ustadz apa camat? Pasti camat. Tuh. Terus andaikan tadi punya mantu nih 2 juga,
mantu laki-laki 2. Yang satu sifatnya sifat santri, ya memang dia santri itu. Yang satu lagi pegawai negeri, yang kita jadiin kebanggaan kita, suka kita banggain sama orang-orang, kita sering kita ceritain ke orang-orang, yang jadi santri apa yang jadi pegawai negeri. Preketek. Pas yang jadi pegawai negeri yang dibanggain, punya seragam keren, ya kan? Itu berdasi, bersepatu itu. Tapi saya boleh tanya ya, pegawai negeri berapa sih gajinya, Pak? 56 juta. Itu golongan berapa tuh? 56 juta. Halu ente. Paling 7 juta, Pak. Ya. Tuh. Belum nanti dipotong ini, potong ini, potong ini. Tapi penampilan emang keren. Betul, ya Bapak tahu itu. Utang BRI sekian atau ini. Tapi kalau menantu yang santri tadi. Santri itu digembleng, Pak. Ya. Digembleng di pesantrennya. Ada pesantren yang punya moto. Motonya berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Ada ditanamkan pancajiwa. Jadi arah didikan pengajaran pesantren kepada santri-santrinya. 1, ukhuwah Islamiyah. 3, berdikari. Gitu. Yang keempat yang keempat berpikir bebas. Yang kelima keikhlasan. Itu yang ditanamkan tadi. Berdikari, keikhlasan. Kalau santri itu dia usaha apa aja, dia dagang bakso, dia dagang mie ayam, gitu ya. Dan sejenisnya bla 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 gitu. Kalau punya jiwa santri kira-kira usaha seperti itu malu nggak, Pak? Nggak ada. Santri itu nggak malu. Jiwa berdikarinya itu ada. Itu. Untuk usaha dagang seperti itu. Tapi yang biasa ditempa itu tadi, itu orang tua kan kadang-kadang kita mengarahkan sebagian besar gitu karena bangga anak-anak itu jadi pejabat. Maka coba lihat ketika ada CPNS itu yang daftar berapa banyak? Hah? Jutaan orang yang diterima paling puluhan, ya. Itu pertanda Pak kecenderungan manusia itu untuk kehidupan dunia. Bahkan sampai orang tuanya itu rela ngeluarin duit yang enggak sedikit demi biar anaknya masuk kerja. Kira-kira kalau masuk ke kerjanya dengan cara umpamanya tadi sebagai pelicin, atau alias bahasa kitanya biasanya disebut apa? Sogok. Ar-rosi wal murtashi kata Rasulullah pinnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok di neraka. Kira-kira kalau dari awalnya seperti itu, berikutnya penghasilannya kira-kira seperti apa? Ayo. Pasti mikir. Saya yakin Bapak semua mikir, pasti mikir. Awalnya pelicin supaya bisa kerja dengan cara nyogok. Itu. Berikutnya hal-hal yang terjadi karena sebab tadi, kira-kira hukumnya ngikut nggak? Mikir. Iya deh. Ntar pulang dari sini tambah mikir lagi. Itu Pak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Berapa menit lagi Pak Jini? Masih lama ya? Masih lama. Lagi nasi uduknya belum datang kok. Gitu. Jadi lewat doa ini kita dipahami lagi oleh Allah bahwa sesungguhnya kita punya masa depan, Pak. Itu.
Ada masa depan dunia, ada masa depan akhirat. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sesudah mati, ada masa depan sebelum mati. Itu. Ada masa depan yang pendek, ada masa depan yang jauh. Ketika saya bicara soal masa depan, yang terlintas di pikiran bapak-bapak, yang kita konsen mikirin masa depan tadi, masa depan duniawi apa ukhrawi? Betul ukhrawi? Yakin dengan jawabannya? Sekarang umpama kita ingin membangun rumah di dunia, ya, pasti dari awal kita akan pilih kaplingnya, tanahnya bagaimana, keadaan lingkungannya seperti apa. Kata Rasulullah, al-jar qobladar. Itu. Jadi lihat lingkungan sebelum menentukan tempat tinggal. Pasti kita selektif. Itu. Tempat yang bagus rata-rata NJOP-nya lebih, ya Pak, otomatis harganya juga lebih mahal. Di sini sekarang per meter berapa Pak? Yang bisa jawab saya yakin mungkin dia penghubung Pak. Tahu harga sana. Pasti nggak murah. Bahan-bahannya kita pilih yang baik, yang berkualitas bagus, pasti itu, ya Pak. Tuh. Terus nanti rumahnya sudah jadi nih, mewah, bagus, indah, itu ornamen-ornamennya mahal, itu sofanya mahal, bagus, lemarinya juga pajangannya isinya kristal, itu yang mahal-mahal. Saya tanya, rumah yang kos biayanya begitu mahal, dari beli kaplingnya, tanahnya sampai bangunannya, semuanya itu nanti kita tinggalin untuk selamanya atau kita tinggal sementara? Nah, pelan-pelan itu yang kita usahain tuh. Biayanya nggak murah, bisa sampai ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran. Tadi jawabannya masa depan ukhrawi. Terus buat kapling di surga, ya, buat bangunan-bangunannya, bahan bangunannya di surga nanti, gitu. Apakah konsen kita ini sama seperti kita waktu membangun rumah di dunia yang bakal kita tinggalin selamanya, tapi rumah di surga yang bakal kita tempatin selamanya? Kira-kira lebih mahal mana? Ayo. Dunia. Sesuai nggak dengan jawaban tadi Bapak? Katanya masa depan ukhrawi. Kalau masa depan ukhrawi yang kita lebih konsen, yang terlintas di pikiran kita, tentunya nggak begitu. Untuk membangun rumah di surga, di akhirat nanti harusnya lebih. Sekarang kalau ada taklim, ada pengajian gitu-gitu, ada yang suka keliling tuh, infak, mintain infak, ya. Kira-kira yang ngisi itu Pak, yang ngisi kardus kayak apa, berubah apa kayak, kira-kira isinya berapa? Ayo, kemarin Jumatan, tuh Jumatan Tromo lewat tuh, kira-kira diisinya berapa? Ayo, 2.000 buat transfer bikin kapling di akhirat, di surga. 2.000 dapat apa? Paling 1 paku itu buat nyocok pantat lu tuh, paku 1 itu 2.000.
Nah, kira-kira sesuai nggak dengan ucapan kita? Ayo. Itu padahal kapling rumah yang mewah yang bakalan kita tinggalin selamanya, kita berani mau-mauan tadi mengorbankan biaya ratusan juta, miliaran, tapi rumah yang akan kita tempatin selamanya 2000. Mikir lagi. Berarti kita banyak dusta, kita banyak teori kita pinter, prakteknya yang gak pinter. Itu mau ke masjid berangkat Jumatan ngomong begitu bininya itu, "Ma, ada 2000-an." Pasti begitu, Pak. Ya, pasti begitu, ada 2000-an gak, Ma, buat infak. Itu. Ada yang lebih pintar lagi gitu. Tabassumuka li akhika shadaqatun. Senyummu untuk saudaramu sodako. Jadi begitu tromol lewat di depan dia senyum aja. Karena nilainya sama dengan sodako. Itu yang lebih pintar lagi, Pak. Tapi pintar-pintar geblek gitu, Pak, yang begitu, Pak. Ya. Tuh. Coba kita renungin, Pak. Itulah kita. Saya katakan bahasa itu kita, semua kita. Ya bapak-bapak, ya saya. Itu lebih pinter kita di teori daripada di prakteknya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Masih boleh lanjut ya nih? Yang bilang boleh ikut nyangonin nggak? Iya. Jangan, kalau lagi taklim saya jangan ada tromol yang lewat, ya, jangan ada tromol yang keliling. Saya pasti langsung pulang. Saya nggak suka yang seperti itu. Gitu, Pak. Jangan ya, ngenes kayaknya, Pak. Saya bisa ngusap dada, gue lagi taklim dikelilingin kota. Pasti ntar tuh hasilnya buat bayar gue tuh gitu. Saya pasti pulang dah, Pak. Nggak di mana-mana saya begitu. Kita ada keliling, kota keliling, saya pulang. Itu ngenes banget, orang Islam miskin semua. Ya, Pak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada satu nikmat, Pak, yang kita bisa nikmati, itu barang dunia yang bisa kita nikmati di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi kondisi yang bagaimana saja. Itu nikmat apa tuh, Pak? Ada yang bisa jawab? Ada satu benda, ada sesuatu gitu bisa kita nikmati kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Apa tuh? Sehat. Itu bisa kita nikmati tatkala kita sehat. Tatkala kita sakit bisa kita nikmati? Nggak bisa. Mobil yang mewah, Pak, ya, yang harganya ratusan juta, mungkin juga miliaran sampai 2 miliar, itu bisa kita nikmati di saat kita mengendarai, ada di dalamnya. Di saat Bapak tinggalin tuh mobil lagi ada di Baitul Salam seperti sekarang ini, bisa nggak dinikmati? Enggak. Jadi bisa dinikmati dalam situasi tertentu, lagi kita ada di dalamnya. Rumah sama seperti itu, yang kita bangga-banggain, yang kita rawatin setiap hari, hampir setiap tahun kita cat lagi menjelang Idul Fitri. Hordengnya diganti menjelang Idul Fitri, itu segala macam itu. Bisa kita nikmati kapan? Di saat kita ada di dalam rumah. Di saat kita keluar rumah bisa kita nikmati? Enggak. Terus lagi kalau bini kita cakep, ya, itu bohai, itu
semok. Kapan bisa kita nikmati? Di saat badannya sehat, badan kita juga sehat. Kalau lagi dia sakit atau kita yang sakit, bisa kita nikmati? Enggak. Apalagi kita yang sakit, paling cuma bisanya nyengir gitu. Udah beri salam, dijawab waalaikumsalam, silakan masuk. Nggak mau masuk, nyengir. Itu. Jadi bisa kita nikmati dikala kita sehat. Makanan yang enak Pak, kesukaan Bapak, hobi Bapak apaan makanan yang enak? Sop, soto, sate, apa yang enak yang kedayanan Bapak? Di saat itu juga tatkala badan kita sehat. Kalau kita lagi sakit gigi, sariawan, enak nggak makan makanan yang tadi itu? Enggak enak. Jadi dalam situasi kondisi tertentu, tapi ada yang bisa kita nikmati di mana saja, kapan saja, dalam situasi dan kondisi apapun juga bisa kita nikmati. Apa? Anak yang soleh dan soleha. Itu Pak. Bisa kita nikmati kapan saja. Kita sehat bisa kita nikmati, kita sakit bisa kita nikmati, kita kaya bisa kita nikmati, kita miskin bisa kita nikmati. Itu anak soleh dan soleha. Kalau orang tuanya, bapak ibunya lagi kurang sehat, itu batuk mulu. Itu batuk mulu nih bapaknya nih. Udah ketahuan bapaknya ngerokok mulu, rokoknya di Samsu lah gitu. Tapi anak yang soleh nggak begitu Pak. Menyikapi bapaknya, Bapak batuk ya Pak, mau nggak Pak? Saya bikinin minuman, saya peresin parutin jahe itu, biar sembuh penyakitnya. Itu anak yang soleh begitu Pak. Ya, dibikinin itu minuman, dicobain sama bapaknya minuman itu. Kata bapaknya, kok nggak enak minumannya gitu. Bapak juga tahu kalau harga gula lagi mahal. Ya, kalau anak yang soleh perhatiannya begitu, mau minum apa Pak. Tapi kalau anak yang nggak soleh, jangan batuk mulu Pak, nggak enak sama tetangga. Tuh gitu. Bapaknya batuk nggak boleh. Kalau mau batuk gimana? Ya ditutup mulutnya. Tuh kalau anak nggak soleh gitu, bapaknya dibentak-bentak Pak. Kira-kira nih kita sebagai orang tua dibentak sama anak, seneng gak kita? Gak, sakit hati kita Pak. Loro kata orang Jawa, loro hati. Tuh kalau dibentak sama anak. Kalau anak nggak soleh begitu Pak. Ya. Terpaksa karena bapaknya takut sama anak, mau batuk ditutup mulutnya. Padahal mau batuk, takut diomelin sama anaknya. Ini dari atas kagak keluar, dari bawah keluar Pak. Saking takutnya sama anak. Tuh Pak, anak yang nggak soleh tuh begitu. Tuh, kita sehat, kita juga bisa nikmati anak yang soleh dan soleha. Ya Pak, anak saya ini sebentar lagi selesai S1 Pak. Tolong doain Pak. Ya, dulu saya format pengen di UIM Madinah, tapi takdir baik belum berpihak. Karena waktu itu baru musibah, kecelakaan tunggal 4 hari 4 malam, koma di rumah sakit Fatmawati. Saya merasa 4 hari kehilangan anak. Karena nggak bergerak, diajak ngomong nggak respon. Kita baru koma aja tuh merasa kehilangan anak 4 hari. Tuh. Alhamdulillah hafalan Qurannya ya baru 10 juz.
kuliahnya di PT IKI, pulangnya ke pesantren. Jadi sambil ngabdi di pesantren. Itu. Pertama kali saya dengar dia azan di Masjid Baitur Rahman. Itu. Ya, itu kayak suara anak kita. Saya dengerin, oh iya. Gitu. Lagamnya pas, makhraj tajwidnya pas. Kira-kira nih, kita kan udah tua nih, punya anak juga. Kira-kira kalau anak kita begitu, seneng nggak hati kita, Pak? Seneng bukan, Pak. Sepertinya rasa seneng itu kalau mau dibayarin sama orang berapapun kita nggak akan jual. Saking senengnya kita. Itu anak yang soleh seperti itu. Ya, apalagi sampai dia khataman Quran, tilawah tadi, mujawad, murotal. Tadi bacanya cukup bagus ya tadi bacanya. Itu belum dikeluarin semua tuh, Pak. Nyohor dah. Itu belum dikeluarin semua. Gitu. Baru 1/8-nya. Tuh. Ya, Pak. Jadi seneng itu udah ketahuan. Rasa seneng itu. Jadi anak yang soleh dan soleha itu bisa kita nikmati tatkala kita di dunia. Tatkala kita di alam barzah, di kubur, bisa nggak anak soleh kita nikmati? Bisa, Pak. Anak kita yang soleh dan soleha, dia baca Al-Quran, pahala baca Al-Quran, orang tuanya di alam kubur dapat. Dia zikir wirid, pahala zikir wirid, orang tuanya di alam kubur dapat, Pak. Dia berangkat haji dan umrah, ibu bapaknya dapat di alam kubur. Itu. Tuh, anak soleh dan soleha kita bisa nikmati di dunia, bisa kita nikmati di alam kubur. Di akhirat nanti bisa nggak? Bisa. Jadi kembali tadi, anak yang soleh dan soleha itu bisa dinikmati di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun juga bisa dinikmati. Itu. Coba kalau nggak soleh, Pak, aduh, zaman sekarang, ya. Itu. Apalagi usia SMA atau 3 SMP, 1 SMA, 2 SMA, motor-motoran, udah mulai di dalam pergaulannya, rambutnya ada warna hijaunya, ada warna kuningnya, ada warna merahnya, kagak karu-karuan. Ini antingnya dibolongin, itu dicolokin sama kabel listrik di sini tuh, di anting itu. Motornya weng 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 di lingkungan, ganggu, nggak peduli orang lagi tidur, nggak peduli orang lagi sholat. Tuh kalau anak nggak sholat, kira-kira disumpahin orang nggak, Pak? Kayak begitu. Iya. Tapi kalau kita, nah ini berarti tanda selesai ya, Pak ya. Saya sadar diri, Pak. Itu. Kalau anaknya nggak soleh, masya Allah, Pak. Di dunia megelin, ya, itu. Mau dikasih orang, siapa yang mau? Anak bandel. Mau dijual, kagak laku, ya. Mau dibuang, ngerti pulang. Dimasukin lagi ke lubang di tempat dia keluar, udah kagak muat. Itu. Repot ngadepin anak yang nakal itu, yang nggak soleh. Tuh. Tapi kalau anak yang soleh, tetangga juga, ya Allah, dengar suara azan anak kita, suara baca Al-Quran anak kita. Ya Allah, Bapak Anu anaknya baca Qurannya enak, pantasnya orang tuanya bahagia banget. Orang lain bisa merasakan, apalagi orang tuanya. Gitu, Pak. Ya, itu. Boleh bapak-bapak kita semua rajin ibadah, itu. Tapi jangan lupa juga pendidikan anak kita. Jangan lupa. Ayo, kita capek, nggak apa-apa. Tapi buahnya nanti bisa kita nikmati di dunia, di alam barzah, sampai di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Dah, gitu aja, Pak.
Ini tandanya interaktif atau selesai? Selesai. Kan tadi saya tanya, paham nggak gitu? Ngerti nggak? Ngerti. Jadi nggak usah ada interaktif. Ayo, nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya, nggak apa-apa Pak Haji. 1 atau 2 pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyain. Gitu. Ayo, saya kasih kesempatan. Ayo, walaupun pengurus sudah batasin, tapi dalam taklim guru yang paling berkuasa. Siapa yang bisa ngatur guru? Siapa yang berani ngatur guru? Ayo. Ayo, saya kasih kesempatan 2 orang bertanya. Bisa saya jawab sekarang, nggak bisa hari yang akan datang. Ya, Pak siapa? Pak Kendar, silakan. Ini keseharian aja Pak Ustadz. Jadi kebetulan kan menyangkut orang saleh, ini anak saleh. Iya. Kebetulan anak yang dibesarkan sama cucunya gitu ya. Sama neneknya. Sama neneknya. Jadi kan keluarganya ayah mudah masih hidup gitu kan. Jadi yang tadi itu anak yang soleh ini doanya ke nenek sampai nggak kalau nenek udah meninggal? Jangankan ke nenek dan kakeknya. Kita kan diajarkan oleh Rasulullah, ya. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi seluruh gitu. Buat orang lain aja sampai. Apalagi buat Mbah Putri, Mbak Uti, Mbah Kakungnya pasti sampai gitu. Ya Pak, pasti sampai, lebih sampai lagi, sinyalnya lebih kuat lagi karena masih keturunannya, zuriyahnya, gitu, masih nyambung hubungan darahnya, gitu Pak Kendar ya, itu. Tapi jangan juga anak kita diserahin sama kakek neneknya, ya, tuh, kan sekarang begitu. Kakek nenek kedemenan sama cucunya sampai mau nganterin sekolah, jemput sekolah. Anak kalau dididik, cucu kalau dididik sama kakek sama neneknya bakalan nggak benar. Karena semua kakek dan nenek terhadap cucunya berpikirnya bagaimana cucunya senang, bagaimana cucunya anteng. Itu. Kadang-kadang anak mau cucu tadi mau es krim, mau permen pasti dibeliin. Nggak mau cucunya nangis. Kalau orang tuanya gitu nggak kira-kira? Belum tentu. Jangan dikasih, dia batuk. Nah, kalau kakeknya, neneknya pasti dibeliin. Ya, jangan sampai kalah sama ayam kita Pak. Ayam babon tuh. Kalau udah mulai jadi dedara, jadi perawan tuh, ya, diperkosa jago 5 Pak. Nggak ada satupun yang tanggung jawab. Jadi masalah nggak? Bisa dilaporin polisi nggak? Masuk ranah hukum nggak? Enggak. Ayam, gitu. Tapi anak manusia, gitu. Anak perawan cakep, diperkosa sama anak muda 5 orang Pak. Gitu. Bukan anak muda yang di sini, di sono Pak. Jadi masalah nggak? Masuk ranah hukum nggak? Bisa dilaporin polisi nggak? Bisa. Tapi anak ayam yang babon tadi diperkosa sampai nelor 12 butir, gitu. Ikhlas nggak tuh tadi babon tadi? Dikeremin nggak telurnya? Netes 12 ini netes. Stres nggak emaknya babon tuh tadi? Enggak, dirawat sampai anaknya gede, bisa hidup sendiri, bisa nyari makan sendiri. Dilepas nggak tadi anaknya? Anaknya tadi tuh yang hasil dari telur 12 dilepas nggak? Dilepas, udah bisa nyari makan sendiri, dilepas. Yang jago udah bisa cari makan sendiri, dilepas. Pernah nggak dititipin sama engkongnya sama neneknya? Pernah nggak? Ayam pernah nggak dititipin sama engkongnya sama neneknya? Nggak ada. Kalau ada manusia gitu, anaknya dititipin sama orang tuanya, kalah sama ayam. Mikir lagi kan Pak? Iya bener juga. Nggak ada tuh ayam yang stres tadi besarin anaknya, walaupun itu hasil perkosaan Pak.
Nah, berkurangnya mental anak sekarang diakibatkan salah satunya ibu-ibu muda sekarang hamilnya nggak ikhlas, ya, gitu. Kadang-kadang anak itu bukan hasil dari hubungan yang halal, betul nggak Pak? Hasil dari pemilu. Pernikahan hamil dahulu, ya kan? Nggak ikhlas hamilnya. Ada juga yang anaknya baru 2, begitu periksa ke bidan, kata bidan, iya ibu nggak apa-apa bu, ini bukan sakit apa-apa, ibu hamil lagi. Astagfirullah, hamil lagi, gitu. Padahal anaknya baru, orang tua dulu anaknya udah 7-8. Pas begitu periksa hamil lagi, alhamdulillah. Pulang laporan sama lakinya, bang, ayah hamil lagi. Alhamdulillah. Emang neng bini yang paling pinter, ditepuk pantatnya Pak. Girang. Dari hamil ibu bapaknya udah ridho, seneng. Kira-kira Allah ridho nggak? Ridho. Tapi kalau hamilnya nggak ikhlas tadi, begitu periksa hamil, laporan sama lakinya, lu goblok jadi bini. Emang pel lu kagak minum? Diminum bang, cuma salah ngelihat panahnya, gitu. Akhirnya jadi, emang lu bego, gitu kan. Hamilnya nggak dikehendaki. Kira-kira nanti besarnya bisa jadi harapan nggak anak seperti itu? Dari awalnya ibu bapaknya nggak ikhlas. Gitu, ya. Jadi doa sampai kepada kakek, kepada nenek, kepada mbahnya sampai, kepada orang lain juga sampai. Asal anak soleh soleha. Idza mata bnu Adam inqata amaluhu. Apabila mati manusia putus amalnya, kecuali yang 3, illa min salasin shadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bihi au waladun sholihun yad'u lah. Saya udah tekad Pak untuk pendidikan anak. Biarin saya nggak punya rumah, biarin saya harus ngontrak, nggak jadi masalah. Yang penting anak saya berilmu. Daripada saya punya kontrakan, punya kebun, tapi kita jual tanah tadi semata untuk ngawinin anak, resepsi anak. Saya lebih cenderung untuk kuliah anak daripada resepsiin pernikahan anak. Mikir lagi kan? Iya. Karena anak yang soleh dan soleh, saya kembalikan lagi, dapat kita nikmati, bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya, bisa menyenangkan orang tuanya, bisa membanggakan orang tuanya, bisa mengharumkan nama orang tuanya, dunia, alam barzah sampai akhirat. Udah cukup ya Pak ya? Itu. Yang jawab cukup emang udah, saya udah dengar tadi tuh HP di samping perutnya udah bunyi kruk gitu. Saya dengar dari sini. Ya, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kembali tadi taklim kita, silaturahim kita dibarokahi, dirahmati Allah gitu ya Pak ya. Semua anak keturunan kita jadikan anak yang soleh dan solehah, dan insya Allah nanti Allah takdirkan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik musallana hadza baitus salam. Ya Allah, berkahi musalla kami baitus salam kama barakta Makkah wa Madinah.
sebagaimana telah Engkau berkahi kota Makkah dan kota Madinah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami, warhamna warhamhuma, belas kasihanilah kami ya Allah, juga ibu bapak kami, kama rabbayana shighara, sebagaimana keduanya merawat kami sejak kecil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Semua Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Lighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna lagi. Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban lighna Ramadan wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sekali lagi biar lebih semangat. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Serumpun bambu bilang 7, terjun tadi jatuh ditiup angin. Saya himpun jari yang 10, mohon maaf lahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.